Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasyid Faiki. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang advokasi kesehatan. Untuk yang pertama ada pengertian dari advokasi sendiri. Advokasi itu apa sih? Advokasi adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk membela atau memperjuangkan suatu kepentingan, hak atau tujuan tertentu, baik itu untuk individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Dan untuk yang kedua ada tujuan dari advokasi. Tujuan dari advokasi adalah untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau perilaku pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya agar dapat mewujudkan perubahan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi yang diperjuangkan. Dan yang ketiga ada sasaran advokasi. Menurut saya sendiri sasaran advokasi dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan isu yang ingin diperjuangkan. Secara umum, sasaran advokasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada pemerintahan dan pembuat kebijakan. Yang kedua masyarakat atau kelompok tertentu. Yang ketiga sektor swasta atau korporasi. Yang keempat media. Yang kelima lembaga atau organisasi internasional. Yang keenam atau yang terakhir lembaga hukum atau pengadilan. Dengan demikian sasaran advokasi sangat bergantung pada konteks dan isu yang diangkat serta siapa yang memiliki kekuasaan untuk membuat perubahan yang diinginkan. Yang keempat ada manfaat advokasi. Advokasi memiliki berbagai manfaat baik itu untuk individu, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa manfaat utama dari advokasi antara lain yang pertama meningkatkan kesadaran dan pemahaman, yang kedua mendorong perubahan kebijakan, yang ketiga melindungi hak-hak individu dan kelompok, yang keempat memberikan suara kepada mereka yang tersisih, yang kelima meningkatkan keterlibatan masyarakat, yang keenam meningkatkan keadilan sosial, tujuh penyelesaian konflik, yang kedelapan pemberdayaan masyarakat. Dan secara keseluruhan advokasi tidak hanya membawa manfaat bagi individu atau kelompok yang langsung terlibat, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan. Yang kelima, metode menyiapkan bahan advokasi. Menyiapkan bahan advokasi adalah langkah penting dalam merancang dan melaksanakan strategi advokasi yang efektif. Berikut adalah beberapa metode yang bisa digunakan untuk menyiapkan bahan advokasi. Yang pertama ada penelitian dan pengumpulan data dengan mengumpulkan fakta yang relevan, studi kasus, dan sumber yang kredibel. Untuk yang kedua ada identifikasi sasaran dan stakeholders untuk menentukan sasaran advokasi dan pemetaan pemangku kepentingan. Yang ketiga, membangun argumen yang kuat, tentukan tujuan advokasi, rumuskan argumen, tekankan manfaat. Yang keempat ada materi, menyiapkan materi komunikasi dengan kampanye media, pernyataan pers, dan dokumen pendukung. Yang kelima ada membangun aliansi dan dukungan dengan bergabung dengan lembaga atau kelompok lain dan juga memperoleh atau mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang keenam ada perencanaan taktik dan strategi, ada taktik lobby, kampanye publik, dan tindak lanjut. Yang ketujuh pengembangan strategi komunikasi yang tepat, itu ada pesan yang jelas dan menyesuaikan dengan audiens. Yang kedelapan evaluasi dan penyesuaian, evaluasi dampak dan penyesuaian strategi. Dengan metode-metode ini, bahan advokasi yang disiapkan akan lebih terstruktur dan efektif dalam mencapai tujuan perubahan yang diinginkan. Dan untuk yang keenam, ada tahapan dalam pelaksanaan advokasi. Pelaksanaan advokasi umumnya melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur untuk memastikan bahwa tujuan advokasi dapat tercapai dengan efektif. Berikut tahapan-tahapan utama dalam pelaksanaan advokasi yang saya ketahui. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada menetapkan tujuan dan sasaran, yang ketiga pemetaan pemangku kepentingan atau stakeholder mapping,
Yang keempat, pengembangan strategi dan rencana taktik. Yang kelima, mobilisasi sumber daya. Yang keenam, implementasi kampanye dan tindakan. Yang ketujuh, lobby dan pendekatan ke pembuat kebijakan. Yang kedelapan, pemantauan dan evaluasi. Yang kesembilan, ada tindak lanjut dan konsolidasi hasil. Dan yang terakhir, ke-10, penyebaran hasil dan pengakuan. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, advokasi dapat berjalan lebih terstruktur dan efektif untuk mencapai tujuan perubahan yang diinginkan. Untuk yang ketujuh dan yang terakhir ini ada contoh advokasi di bidang kesehatan. Advokasi di bidang kesehatan dapat mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan akses, kualitas, dan kebijakan kesehatan yang lebih baik. Berikut beberapa contoh advokasi di bidang kesehatan. Yang pertama itu ada advokasi untuk akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau. Yang kedua ada advokasi untuk pengendalian penyakit menular, misalnya seperti COVID-19. Yang ketiga ada advokasi untuk kesehatan mental. Yang keempat ada advokasi untuk gizi seimbang dan pemberantasan stunting. Yang kelima ada advokasi untuk pengurangan merokok dan pencegahan penyakit terkait tembakau. Yang keenam ada advokasi untuk kesehatan ibu dan anak. Dan yang ketujuh ada advokasi untuk pengurangan polusi dan dampaknya pada kesehatan. Dan itu ada 7. Melalui contoh-contoh advokasi di bidang kesehatan ini dapat terlihat betapa pentingnya peran advokasi dalam membawa perubahan positif pada sistem kesehatan, kebijakan, serta kesadaran masyarakat mengenai isu-isu kesehatan yang krusial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.